Istri yang selama ini kamu anggap wanita yang paling baik ternyata sudah berselingkuh di belakang kamu. Mama jangan ngomong sembarangan, Ma. Soal hubungan kamu dengan Edi. Aku sama Edi itu cuma bersahabat, Mas. Jangan bohong. Aku nggak bohong. Terus kenapa Mama ngeliat kalian berpelukan? Bella! Kamu ngapain sih pakai teriak-teriak? Apa yang kamu lakukan dengan Putri? Yusuf datang kemari memberitahukan ada luka di tangannya. Pasti kamu yang melakukannya. Siapa yang bilang itu perbuatan aku? Siapa? Aku yakin kamu yang melakukannya. Hei, kamu jangan asal tuduh ya. Mana buktinya? Kamu lihat aja nggak bisa. Dasar buta, kamu tahu nggak? Iya, iya. Kamu emang benar. Kita emang nggak pernah bahagia. Hah? Aku nggak pernah cinta sama kamu. Aku cuma cinta sama harta kamu. Ngerti kamu? Kamu tuh ngomongnya jangan keras-keras dong, Mas. Kalau kedengaran orang gimana? Sampai kapan sih kamu menyembunyikan hal ini? Bagaimana kamu merebut anak kamu kalau kamu tidak memberitahukan jati diri kamu sendiri? Aku rasa ini belum saatnya. Jadi tolong, Har, jangan paksa aku, ya. Anissa, bukannya kamu sudah mati? Ya, aku masih hidup karena Tuhan masih menyayangi aku. Sekarang aku udah punya bukti semua kelakuan kamu sehingga aku dengan mudah bisa ngelaporin kamu ke kantor polisi. Kenapa? Kenapa kamu diam aja? Hah? Maafkan aku. Aku mohon, aku tak mau dilaporkan ke polisi. Dengan segala kejahatan Mama pantas dilaporkan ke polisi. Kasian. Ngeliat kamu kerja kayak gini, aku jadi gak tega. Mau dibanting nggak? Kamu kok nggak peduli sih sama aku? Kenapa? Hah? Jangan sejual mahal deh. Sebenarnya mau kamu apa sih? Udah sana pergi dan ganggu aku. Udahlah, jangan jual mahal. Mau kemana kamu? Apaan sih? Lepasin. Kamu gak berhak ngusir aku dari sini. Ini rumah aku. Masa mau tau nggak? Anissa! Ajar kamu. Berani-beraninya kamu menyakiti anak saya. Seharusnya kamu senang mau dinikahi sama Mas Danu. Ini malah mau membunuhnya. Pak, saya memang utang budi di keluarga ini, tapi saya nggak mesti ngorbanin tubuh saya buat ngebayarnya kan, Pak? Melawan kamu ya. Ajar. Siapa yang menyuruh kamu menjual tubuh kamu? Siapa? Kamu hanya diberi istri, apa salahnya? Bapak tidak akan menjadikan kamu pelacur. Hah? Mengerti? Bapak juga sih. Kan udah saya kasih tahu ngapain anak itu pakai kalian segala. Jadi tuh begini kan, kurang ngajar apa-apa ngebantah. Bapak ini sebenarnya orang susah. Karena Bapak tahu kamu itu tidak punya orang tua. Jadi Bapak mau ngurus kamu. Sejak kamu kecil, Bapak bersusah payah hidupin kamu. Bahkan sampai kamu mau meneruskan sekolah, Bapak tidak melarang. Tapi apa balasannya buat kami? Hah? Apa balasan dari kamu buat kami? Pak, Bu, saya sadar. Selama ini saya emang nyusahin keluarga ini. Tapi saya ini sudah dewasa. Saya berhak menentukan pilihan saya sendiri. Saya minta maaf banget sama Bapak, sama Ibu. Saya nggak bisa nikah sama Mas Danu. Ngomong apa kamu? Ngomong apa kamu barusan? Sekali lagi, ngomong apa? Anissa nggak mencintai Mas Danu, Pak. Oh gitu ya? Karena aku pengangguran, kamu merasa tidak pantas buat aku? Hah? Berani-beraninya kamu. Udah, nggak usah lagi mukulin anak ini, ngapain? Nggak ada gunanya. Dengar, kita di sini semua nggak peduli dan nggak mau tahu. Mau nggak mau kamu harus mau nikah sama Danu. Dengar, Bu, saya mohon Bu, sampai mati pun saya nggak mau nikah sama Mas Danu. Saya tahu saya emang nyusahin keluarga ini, tapi saya janji Bu, saya akan
membalas semua kebaikan Bapak sama Ibu. Balas? Dengan cara apa kamu bisa membalas kebaikan kami, ha? Jangan! Kebaikan kamu tidak bisa dibalas oleh apa? Baik. Mampus kalau begitu. Kami menyesal mengurus kamu selama 20 tahun. Kamu harus membayar semua biaya yang sudah kami keluarkan selama merawat kamu. 100 juta rupiah tanpa dikurangi. Saat mengepel. Maaf, Pak. Maaf. Badan saya lagi nggak fit, Pak. Tapi saya masih bisa kerja kok, Pak. Iya. Iya. Tapi pekerjaan kasar seperti itu nggak cocok untuk kamu. Pak, saya biasa kerja keras kok. Cuma saya baru sembuh dari sakit. Tapi biasanya nggak kayak gini kok, Pak. Jadi jangan pecat saya ya, Pak ya. Saya mohon, Pak, jangan pecat saya. Kamu sekolah apa? Sebenarnya saya sekolah sekretaris. Saya baru lulus tahun kemarin. Sekretaris? Sekolah sekretaris tapi kamu bekerja sebagai cleaning service. Kamu nggak ada niat untuk bekerja yang lebih baik? Bukan, Pak. Bukan begitu. Tapi zaman sekarang kan nyari pekerjaan sangat sulit. Kalau begitu, kamu nggak usah lagi bekerja sebagai cleaning service, ya? Iya. Kamu memang saya pecat sebagai cleaning service. Tapi saya memberikan pekerjaan yang lebih baik. Kalau kamu mau, kamu bisa menjadi sekretaris saya. Dan mulai besok kamu sudah mulai bekerja. Saya bekerja sebagai sekretaris, Pak. Iya. Bapak serius kah? Serius? Kalau begitu, makasih ya, Pak. Saya permisi dulu. Silakan. Pagi, Pak. Wah, ini ruangan saya atau bukan? Wah. Saya pikir Bapak perlu suasana yang mendukung untuk kerja. Maaf, Pak. Sebelumnya saya udah sembarangan mindahin barang-barang Bapak. Mungkin karena saya terlalu bersemangat, jadi saya
Saya sangat suka dengan keadaan seperti ini. Kamu hebat banget ya. Thank you. Oh ya, dan saya harap kamu jangan menganggap saya seperti bos. Saya minta cuman ya kayak teman-teman aja. Bisa kan? Iya, Pak. Wah, kayaknya sibuk banget nih. Edi. Anissa, kenalkan, ini Edi. Sahabat paling baik. Dan dia juga sekaligus Anissa. manajer keuangan di perusahaan ini. Gajinya paling gede loh. Ya iya dong. Masa gua udah stres mikirin kekayaan dia terus bayarannya biasa aja? Jalan pakai mata dong. Maaf. Pak, apaan sih? Di dalam kantor ini dilarang merokok, Pak. Anda perlu apa ya? Saya datang ke sini mau ketemu calon istri saya namanya Anissa. Dia kerja di sini. Pak, awas, Pak. Kalau begitu tolong tinggalkan KTP-nya di sini, Pak. Susah amat sih. Mau ketemu Anissa aja, calon istri saya sendiri. Selamat siang, Pak. Siang, Ini ada laporan penting yang harus ditandatangani. mana? Ini. Pak, lepas, Pak. Tapi itu peraturannya, Pak. Peraturan? Ini kantor apa penjara? Hei, Pak. Anissa! Pak. Anissa! Jangan teriak-teriak, Pak. Lepas. Ini kantor, Anissa! bukan pasar, Pak. Hei, Pak. Jangan teriak-teriak, Pak. Hei, Pak. Apa yang sopan ya? Anissa! Anissa, keluar, Anissa! Ayo, keluar. Ini dia nih calon istri saya nih. Ada apa ini? Hah? Dia ini bikin keributan di sini, Pak. Kasih tahu nih. Maaf. Dua satpam ini. Aku ini siapa? Ayo kasih tahu. Pak, dia ini abang saya. Saya minta izin sebentar untuk ngobrol dengan dia. Oke. Mas, Miss, teman banget kamu datang. Mas, aku hamil. Kamu hamil? Kita akan jadi orang tua, Mas. Kamu yakin? Iya, tadi aku periksa ke dokter. Kata dokter, aku hamil. Anakku sayang, ini Papa. Papa akan janji sama kamu dan Mama akan bahagiakan kamu selamanya. Ya? Ayo. Ini aja, ini Itu aja. kotoran kita. Enggak, aku udah kenyang, nggak mau. Ini aja. Enggak, Nggak boleh, nggak mau. Ini Mas. aja. Aku nggak mau. Enggak, ini Jangan, aja. ini aja. Ayo dikit lagi. Ayo. Enak kan? Enak kan rasanya? Iya. Ayo. Udah kenyang lagi. Halo sayang. Hai, Mas. Gimana? Baik? Wah, sini. Tuh, Papa. Papa, gendong sama Papa ya, sayang ya. Hati-hati, Mas. Lagi tidur. Aduh, hati-hati, Mas. Belum, baru pertama kali. Lucu banget sih kamu. Cakep kayak mamanya. Ding. Oh ya, aku udah punya nama buat dia nih. Apa, Mas? Putri. Putri. Terus maknanya apa? Maknanya dia akan selalu menjadi putri di hati orang tuanya. Ya kan sayang? Nih, kamu gendong ya. Oh, sayang. Awas, pelan-pelan. Ini, awas kepalanya. Sini, sayang. Aduh. Sakit. Jangan kamu pikir kamu udah punya anak, terus aku mau berubah baik sama kamu ya. Wah, tapi kan itu cucu Mama juga. Hei, sama seperti aku membenci kamu, aku juga benci sama anak kamu.
Kamu tidak boleh berkata seperti itu. Kamu boleh saja menganggap dirimu tidak berarti. Tapi bagaimana dengan bayimu? Ternyata memang benar anak itu bukan anak Arman. Pak, saya tidak jadi ke butik. Antar saya ke kantor Arman. Baik, Bu. Ngajar. Vera, nih mama bikinin teh manis. Aduh, Mama baik banget sih. Vera ambilin roti ya. Vera, Arman, Arman. Ya ampun, Arman. Kamu makin lama makin ganteng aja. apa kabar kamu? Kapan kamu kembali dari Amerika? Kemarin, terus aku langsung sini. Soalnya aku kangen banget sama kamu. Ya ampun. Itu istri kamu. Iya. Lihat aja. Menantuku. Udah siang kayak gini masih belum mandi, masih kumal. Masih jelek. Untung dia punya mertua yang bagus kayak aku. Nah, aku berangkat dulu ya. Iya. Evan? Ya, hati-hati ya Arman ya. Hari ini hari yang kutunggu-tunggu. Ma, apa maksud Mama? Hari ini hari untuk menendang kamu keluar dari rumah ini. Iya, Ma, jangan, Ma. Saya mohon, Mas Arman ada di sini, Ma. Jangan pisahkan kami seperti ini. Tidak keluar. Tinggalkan itu bayi kamu. Bangun. Apa lagi yang mempertahankan? Arman sudah tidak mencintai kamu lagi. Dia tidak cinta kamu lagi, dengar? Dan kamu tidak akan bisa mengurus bayi kamu lagi. Kamu mau bayi kamu itu mati di jalanan, ha? Jangan pisahkan aku sama anak. Aku mau Sekarang, ayo percaya. Pegang. akan berakhir segala penderitaan. Oh Tuhan, kabulkanlah menghadapi semua. Bawa dia ke tempat yang sudah saya kasih tahu tadi. Di sana sudah ada orang yang menunggu untuk bawa dia ke Batam. Baik, Bu. Permisi. Sekarang, kamu punya kesempatan untuk mendekati Arman. Oke? Oh Tuhan,
begini. Iya, makasih ya Tante. Oh iya, namaku Putri. Nama Tante siapa? Nama Tante, panggil saja Tante Sukma ya. Iya. Yuk. Aduh, baru hari pertama aja udah sibuk bener sih. Iya, lagi bikin soal buat anak-anak kelas 4. Jadi, Ibu jadi gurunya Putri Rukmana? Iya, Bu. Saya kasih tahu aja nih ya, Bu ya. Putri tuh anaknya bodoh banget. Sering ketinggalan pelajaran, jarang ngerjain PR. Saya rasa juga di rumahnya nggak pernah belajar tuh. Tapi Ibu mau denger gosip serunya nggak? Apa itu, Bu? Dengar-dengar nih, Bu. Katanya si Putri itu waktu baru dilahirin, ibunya pergi gitu aja ninggalin dia. Dan pergi sama laki-laki selingkuhannya. Ayahnya juga nikah lagi sama perempuan yang bisanya cuma nyiksa Putri aja. Apalagi setelah ayahnya kecelakaan dan buta. Jadi satu-satunya yang sayang sama Putri itu ya cuma neneknya. Apa? Bu Intan? Bu Intan menyayangi Putri? Nggak mungkin. Kok Ibu bisa bilang nggak mungkin? Emangnya Ibu kenal? Enggak. Cuma ada yang bilang aja sama saya kalau wanita itu jahat. Tapi katanya sekarang dia udah lumayan baik kok, Bu. Ya itu tadi, gara-gara anaknya kecelakaan dan buta, jadi kasih sayang si Putri itu yang bisa buat Arman bangkit lagi. Tapi kasihan banget ya, Bu, nasib si Putri itu. Kayaknya dia tuh selalu nutup-nutupin kejahatan ibu tirinya. Padahal semua orang juga tahu ibu tirinya jahat kayak gitu. Nah, Bu, hati-hati loh, Bu, murid-murid di sini bandel-bandel loh. Anak-anak, ayo cepat masuk. Jam istirahat sudah selesai. Ayo cepat. Hai, ayo masuk. Istirahat sudah selesai. Iya, Bu. Putri? Putri? Putri Rukmana? Sini kamu. Bu Guru. Jam istirahatnya sudah selesai. Kenapa kamu masih di situ? Maaf, Bu. Sudah nggak apa-apa. Ayo masuk. Oh ya, luka di tangan kamu udah nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, Bu. Oh, syukurlah. Tapi ngomong-ngomong, ngapain kamu tadi di bawah pohon? Ada sarang burung di atas. Tadi Putri dengar ada suara anak burungnya. Oh ya? Terus induknya datang. Kayaknya sayang banget sama anaknya. Putri ingin seperti itu sama Putri. Memangnya Mama Putri nggak kayak gitu? Mama Putri baik banget kok. Iya benar, Mama Putri sayang banget sama Putri. Benar, tapi Ibu nggak ngeliat kok kayak gitu. Enggak kok, cuma waktu itu Mama sedang kesal aja. Putri yang salah. Vas bunga kesayangan Mama Putri pecahin. Lagian kan Mama sibuk di kantor, jadinya jarang nemenin Putri. Tapi Mama baik kok. Ya sudah, ya sudah. Tapi kalau misalnya Putri butuh apa-apa, bilang sama Bu Guru ya. Nah, sekarang kamu masuk ya. Putri. Ya Tuhan. Aku benar-benar sudah berdosa meninggalkan anakku. Misi Bu, selamat pagi. Pagi? Putri, ada apa? Putri mau tanya, apa Bu Guru mau menginap di rumah Putri? Putri hanya ingin bersama-sama dengan Bu Guru. Lagian Bu Guru bisa kok ngasih les kapan aja Bu Guru mau. Tapi Ibu nggak bisa kalau misalnya nginep di rumah kamu, Putri. 1 minggu aja. Emangnya Bu Guru nggak suka ya ngajar Putri terus? Sebenarnya Putri ini bodoh banget kan Bu Guru? Enggak. Bukannya gitu Putri. Tapi Ibu, Bu Sukma mau ya tinggal sama Putri? Mau ya Bu? Putri janji deh nggak akan nyusahin Bu Sukma.
jam itu berapa menit? 1 jam 60 menit. 1 menit? 1 menit 60 detik. Nah, sekarang kalau misalnya Putri lari-lari di kompleks selama 5 menit, berarti berapa detik? 5 kali 60. Jadi berapa? 5 kali 60 berapa ya? Ini berapa, sayang? 300. Iya, benar. Wah, pinter ya. Tadi ibu kan udah bikin soal. Sekarang kamu kerjain ya. Kenapa aku harus menurut aja datang ke rumah ini? Sebentar lagi Haris datang dari Batam. Apa yang dia katakan kalau misalnya dia tahu aku ada di rumah Rukmana? Vera, kita harus bicara. Mau bicara apa sih? Kita cerai saja. Apa? Iya, aku rasa kita cerai saja. Kenapa? Apa yang aku perbuat sama kamu? Hah? Oh, atau kamu udah jatuh cinta sama guru itu? Terus kamu mau nyingkirin aku gitu? Jangan bawa-bawa orang lain dalam masalah ini. Kamu tahu sendiri, dalam hidup kita ini nggak pernah bahagia. Jadi kita nggak pernah ada cinta. Kalau kita semakin hidup bersama, kita akan menderita. Iya, iya. Kamu emang bener. Kita emang gak pernah bahagia. Hah? Aku emang gak pernah cinta sama kamu. Aku cuma cinta sama harta kamu. Ngerti kamu? Hah? Non Putri. Non Putri. Putri, Putri, Tuan, Non Putri gak ada di rumah. Saya udah cari kemana-mana tapi gak ada. kabur. Iya Tuan, tapi saya nemuin surat. Tolong bacakan. Iya Tuan. Siapa aja yang bisa baca, tolong bacain surat ini buat Papa ya. Papa, Putri mau nyusul Bu Guru. Papa nggak usah khawatir. Nanti Putri pulang sama Bu Guru. Dia kan nggak tahu di mana rumahnya. Hehehe. Ngapain sih kalian ribut-ribut? Ada apa? Ini semua gara-gara kamu. Putri kabur. Ya baguslah, nggak usah pulang lah sekalian. Repot amat. Diam kamu. Nih, Cepat cari Putri. iya Tuan. Bahaya ini. Kalau tidak segera dicari, dia akan tersesat. Putri, Tuan, Tuan, Putri nggak ada Tuan. Nggak ada, saya udah cari kemana-mana. pokoknya harus kamu cari lagi. Aduh, saya mesti cari kemana Tuan? Saya nggak mau tahu, kamu harus cari terus. Iya Tuan, iya. Cepat. Iya Tuan, saya cari. Non Putri, Non. Enak deh kuenya. Cobain dong. Bentar ya. Iya. Halo. Apa? Putri hilang. Oh iya, Mas, Ya, Mas, Mas Haris. siapa Sukma? Putri hilang, Mas. Apa? Putri hilang. Ayo, sekarang kita cari dia. Iya, ayo. Cepetan, Mas. Putri. Mas, lihat anak kecil nggak? Kira-kira tingginya segini kelas 4 SD. Wah, nggak lihat banget. Oh ya udah, Putri. Putri. Mbak, maaf ganggu. Lihat anak kecil nggak, perempuan kira-kira tingginya segini? Enggak. Rambutnya panjang? Enggak, saya nggak lihat. Ya udah makasih ya. Putri, Gimana? nggak ada Han. Cari kesana aja yuk. Ya udah, ayo. Putri. Suster, ruang UGD di mana? Di sebelah sana, Bu. Makasih ya. Ayo.
dan Putri. Oh, tidak usah khawatir. Luka-lukanya tidak terlalu parah. Saya sudah memberikannya obat penenang dan sekarang dia sedang istirahat. Iya. Ya, mari. Makasih dokter. Bu Sukma, silakan Bu Sukma masuk duluan. Tolong cek keadaannya ya. Iya Pak. Ayo duduk. Oh betapa manisnya kenangan di masa yang lalu. Di saat engkau balita lucu sekali. Oh betapa manisnya kenangan di masa yang lalu. Di saat engkau balita lucu sekali. Kamu boleh keluar. Karena sebentar lagi keluarganya akan menunggu dia. Bukan aku yang keluar, tapi kamu yang keluar. Anissa, bukannya kamu itu udah mati, Anissa? Ya, aku masih hidup karena Tuhan masih menyayangi aku. Sekarang aku udah punya bukti semua kelakuan kamu sehingga aku dengan mudah bisa ngelaporin kamu ke kantor polisi. Kenapa? Kenapa kamu diam aja? Hah? Maafkan aku. Aku mohon. Aku gak mau dilaporkan ke polisi. Dulu aku juga mohon sama kamu. Jangan pisahkan aku sama anak aku. Tapi apa yang kamu lakukan? Kamu tak mau kan dengerin iya kan? Sehingga anakku sekarang tumbuh dengan kurang kasih sayang. Dengar dulu. Kamu sudah jual aku sama lelaki tua bangka. Saat itu jiwaku sudah mati. Kamu berhasil membunuh aku. Sekarang aku mau kamu terima semua pembalasanku. Arman, dia udah kembali, Arman. Dia udah kembali. Dia udah kembali. Tenang, Ma. Siapa yang kembali? Ma, siapa? Anissa udah kembali. Mama pikir dia udah mati. Ternyata dia masih hidup. Dia pasti membalas dendam sama Mama. Mama gak mau ditangkap polisi. Ma, apa maksud Mama sebenarnya? Sebenarnya, wanita yang kalian kenal sebagai Sukma adalah Anissa. Wanita yang dulu sering ibu siksa. Bohong. Antar aku ke kamar. Iya, ayo. Anissa. Apa kamu benar Anissa istriku? Jangan mendekat. Aku bukan Anissa. Istrimu sudah lama mati. Maafkan aku, Anissa. Lupakan masa lalu. Maafkan aku. Melupakan. Hati aku ini sudah terlalu sakit buat melupain semua. Kamu tahu apa yang mama kamu lakukan sama aku, ha? Dia misahin aku sama anak aku. Dan aku dikawin kontrak dengan lelaki tua bangka. Untung ada lelaki yang nyelamatin aku sehingga aku bisa menjaga kehormatanku. Anissa, tapi selama ini juga aku terluka. Aku sangat terluka, Anissa. Terluka? Terluka apa? Yang kamu lakukan, kamu kawin lagi kan? Aku melakukan ini semua untuk putri kita. Aku ingin dia punya ibu. Dan pada saat itu aku marah besar sama kamu. Mamaku bilang kamu lari dengan selingkuhan kamu. Selalu aja mama kamu yang dibelain, sedangkan aku ini apa? Anissa, Jangan nyentuh aku. Kamu tuh gak berhak nyentuh aku lagi. Aku bukan Anissa, wanita yang selalu bergantung sama kamu. Tapi aku adalah si Sukma, wanita mandiri yang bertahan dengan semua cobaan. Hargai aku. kalau kamu belum bisa memaafkan aku, pandanglah anak kita, Anissa. Jangan sampai dia kehilangan ibu lagi. Dia gak akan pernah kehilangan ibu, karena aku akan membawanya pergi. Terus, pokoknya kamu harus segera membereskan Arman. Karena kali ini gawat, aduh istri pertama
sebelum dia balik ke pelukannya, aku harus mendapetin hartanya. Ngerti kamu? Oke. Dia harus hidup. Ya, dia harus hidup. Masih banyak yang harus aku omongin sama kamu, Arman. Kamu harus hidup. Keluarga Pak Arman? Ya, Oh ya, di antara kalian siapa yang punya golongan darah B? Dia mengalami pendarahan yang cukup banyak. Kaki kanannya juga patah. Makanya kami butuh darah golongan B yang cukup banyak. Dok, ambil darah saya aja, Dok. Golongan darah saya B. Baik, Riz, sekarang Putri sakit. Arman juga sekarang harus dirawat. Saya nggak tahu saya harus kayak gimana lagi, Riz. Kamu sabar ya, sabar. Bagaimana? Dengan Arman, dia nggak apa-apa kan? Dokter masih mau operasi dia? Saya nggak tahu saya harus ngomong apa lagi. Yang jelas, saya ngucapin terima kasih banget sama kamu karena kamu udah mau ngedonorin darah buat Arman. Mari, silakan Mas. Arman, kamu harus hidup. Dokter, gimana keadaan Arman, dokter? operasinya berjalan lancar, tapi belum melewati masa kritis. Dia harus dibawa ke ruang ICU untuk diperiksa secara rutin. Maksud dokter, anak saya bertambah parah gitu. Bu, semua operasi seperti ini. Apalagi operasi besar. Lukanya terbuka lagi atau menimbulkan efek samping bisa saja terjadi. Jadi butuh waktu berapa lama lagi sampai dia melewati masa kritis? Ya minimal 48 jam. Tapi bisa saja 3-4 hari. Tergantung kondisinya. Dokter, apa boleh kami menunggunya sampai dia sadar, dokter? Boleh. Tapi satu orang saja ya. Mari. Bu, tolong Bu, biarin saya masuk, Bu. Selama 10 tahun ini, saya nggak pernah ada di sampingnya Arman. Arman, Bu, tolong Bu, beri saya kesempatan. Nggak bisa. Masuklah ke dalam. Pada saat ini, hanya kamu yang dibutuhkan oleh Arman. Masuklah. Makasih, Bu. Makasih. Kamu harus hidup, Arman. Demi aku. Demi Putri. Demi orang yang menyayangi kamu, Arman. Ketahuilah, Arman. Selama 10 tahun ini, hanya kamu yang ada di hati aku. Sadarlah, Arman. Sadar. Anissa. 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 Arman. Arman, kamu sudah sadar, Arman? Suster, tolong, suster. Saya akan panggilkan dokter untuk segera memeriksanya ya. Iya, suster. Cepat panggilkan dokter. Iya, cepat. Arman. Apa benar kamu, Anissa? Aku nggak percaya. Katakan sekali lagi. Kamu ngomong apa, Arman? Ini aku. Anissa. Kamu Anissa? Iya, Arman. Ini aku, Arman. Anissa. Dokter. Ya, Dokter, tolong, dokter. sebentar. Periksa dulu ya. Sudah sadar, Bu. Bu, Mas Arman sudah sadar, Bu. Syukurlah. Sadar. Jadi dia udah melewati masa kritisnya gitu? Iya, malahan kata dokter kalau misalnya nggak ada apa-apa, Mas Arman akan segera pulih. Nggak mungkin. Saudara Rokmala, Anda kami tangkap dengan tuduhan percobaan
percobaan pembunuhan terhadap suami Anda, Arman Rukmana. Pembunuhan? Maksud Anda semua ini apa? Bagas rekan Anda itu sudah kami tangkap dan dia mengakui bahwa Anda terlibat dalam proses ini. Aku tidak sangka ternyata kamu itu jahat. Kamu orang yang aku percaya selama ini. Kamu tuh jangan sok suci ya. Ini semua tuh dosa kamu, tahu nggak? Kamu yang jebak saya kawin sama orang yang nggak saya cinta. Dan dia nggak cinta sama saya. Kamu juga jual dia ke mucikari kan? Iya kan? Kamu tuh yang harus masuk penjara. Sadar dong. Tangkap, cepat tangkap. Kak dulu. Aku mulai berpikir, apa benar apa yang kuperjuangkan selama ini? Aku kehilangan harapan untuk mendapatkan hatimu. Maafin aku, Har. Sebenarnya, waktu kamu meninggalkan aku dulu ke Jakarta, aku tahu pasti ada yang gak beres dengan hatimu. Dan aku tahu kamu tidak mencintaiku, kan? Aku gak akan menghalangi kamu lagi, Suma. Aku udah siap untuk melepaskan kamu. Dan Putri sangat membutuhkan kamu. Aku baru sadar kalau aku gak boleh egois. Maksud kamu? Kita batalkan pertunangan kita. Dan kamu lakukanlah apa yang kamu mau. Arman, ini aku, Anissa. Kamu jangan pergi lagi, Anissa. Arman, kamu jangan bergerak dulu. Kamu harus benar-benar pulih. Demi aku, Arman. Demi Putri. Demi orang yang sangat menyayangi kamu. Apa benar kamu mencintai aku? Iya, Arman. Iya. Aku sangat mencintai kamu, Arman. Selama 10 tahun ini, aku gak bisa ngelupain kamu. Makanya kenapa aku gak bisa nikahi Haris? Karena aku mencintai kamu, Arman. Sekarang, kamu harus sembuh ya. Kita mulai lagi hidup yang baru. Apapun keadaannya nanti, aku mau kita kembali seperti dulu, menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Anissa.
kasih.